gara-gara orang lain, dan orang lain itu harus mengganti kerugiannya. Ya. Kemudian, nah ini yang berhubungan personal ini, individu, ya, pencemaran nama baik dan apa semua, kemudian dimasukkan konten di medsos padahal bukan dia. Ya, jadi ini juga, dan memang secara moral itu habis, ya, dengan misalnya ada tetangga ini di kompleks pencucian mobil, ternyata kenapa bisa hilang itu mobilnya orang, untung dipakai CCTV, oh ternyata karyawannya yang mencuri. Nah, sudah didapat. Bodoh sekali itu, karena di perusahaan pencucian mobil itu dia punya apalagi namanya, ada KTP-nya, didapat, dan sudah ada penada. Nah, ini juga penada lebih berat itu hukumannya dibanding dengan yang mencuri. Jadi kalau misalnya saudara tiba-tiba ada menawarkan HP itu kan 17 juta. Kenapa tiba-tiba cuma 2 juta? Hati-hati. Motor harganya 25 juta, tiba-tiba ada yang menawarkan cuma 5 juta. Jadi kita harus hati-hati. Ya. Nah, ada beberapa metode dalam mengidentifikasi risiko. Ada namanya pertanyaan analisis risiko. Ini berantai ini, ya, pertanyaannya ini biasanya ada muncul risiko kerugian. Ditanya di situ, kita harus tanya di mana lokasinya, kapan, jam berapa. Dari situ apa saja yang dirugikan, berapa nilainya. Itu semua pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan untuk mengidentifikasi risiko dan penyebabnya. Kalau di keuangan, misalnya ada laporan keuangan, ada kan aktiva lancar, aktiva tetap. Tiba-tiba 2022, kenapa aktiva tetap ini berubah nilainya? Oh, ternyata ada pernah kerugian dan tidak ditempati lagi. Harus diperbaiki lagi. Bisa juga terjadi, kenapa terjadi penjualan menurun? Macam-macam. Ya, termasuk wabah pandemik yang kita alami ini. Tapi di balik semua itu ada hikmahnya, ya. Ya. Tidak perlu lagi kita pergi ke kampus. Jadi ada beberapa mahasiswa saya itu ada di Kendari, ada di Ambon, ada di Papua, di Jakarta. Ya, dengan menggunakan Zoom ini kita bisa mengajar seluruh. Nah, saya juga biasa menguji di Brawijaya, beberapa perguruan tinggi penguji eksternal. Tidak perlu saya kesana. Ya, capek kalau naik pesawat, apalagi kalau Garuda di Jakarta, wah jauh sekali dia punya gate-nya. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana metode peta aliran. Peta itu kan namanya petunjuk, ya. Oh, alirannya dari mana ini? Misalnya kalau dalam kecelakaan apa semua, dia tahu dia dari mana, apakah dia posisinya tidak melanggar. Nah, makanya itu kalau saudara ada jalan tiba-tiba datang polisi mengukur-ukur, itu semua menganalisis terjadinya kerugian kecelakaan. Oh, dari mana? Oh, ternyata yang di sebelah kanan itu mencuri jalan. Kemudian ada juga cuma menghindari tuh kendaraan depan. Semua
Kalau di dalam laporan keuangan, petanya itu kita identifikasi satu-satu, aktif pelancar, aktif tetap, aktif lain, bagaimana, kenapa kejadiannya. Ya. Ada juga metode analisisnya namanya inspeksi, artinya meninjau langsung. Dulu kan namanya inspekti, ada, makanya ada departemen apa namanya, bukan departemen dinas inspekti, namanya inspektorat. Ya, ini memeriksa ini. Nah, ini heran juga di Indonesia. Ada inspektorat, ada polisi, ada kejaksaan, ada KPK, tapi selalu juga ada penyimpangan. Ya, ini nanti ini banyak juga bermasalah nanti ini lagi vaksin ini. Ya, di vaksin dikasih 30.000, ternyata tidak sampai. Ya, kemudian dilaporkan bahwa sudah divaksin semua. Nah, mana buktinya? Nah, kemudian interaksi terencana. Ya. Ya. Interaksi yang terencana dengan bagian-bagian perusahaan. Kan di perusahaan itu kan ada bagian-bagiannya. Itu yang disebut departemen-departemen atau bagian. Nah, di UNAS dulu ada, di kedokteran, di hukum dia bilang bagian, ada bilang jurusan. Nah, sekarang dirubah semua menjadi departemen. Departemen manajemen, departemen akuntansi, departemen ilmu ekonomi pembangunan. Ya. Nah, di sastra, di fakultas hukum ya banyak juga. Nah, kemudian identifikasi juga melihat catatan statistik dari kerugian masa lalu. Ya, ini juga 5 tahun lalu ada kerugian. Penyebabnya apa? Nah, itu semua tercatat. Kemudian namanya analisis lingkungan. Ini lingkungan yang dimaksud di sini adalah lingkungan fisik, ya, yang faktor eksternal yang bisa mempengaruhi terjadinya suatu kerugian. Ada komentar atau tambahan atau saudara bisa alami di perusahaan di mana? Silakan. Ada yang mau menambah atau komentar? Ya. Selanjutnya kita melihat ini ada security. Ya. Halo? Masih mendengar? Halo? Oh iya ya. Jadi ada jenis atau tipe sekuritas A, B, C. Kalau ada jangka pendek, jangka panjang, dan beberapa saham perusahaan. Ini A, jadi sekuritas ini ada sahamnya, ya, saham A, saham B, dan C. Maksudnya saham di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Kalau di sini tipe sekuritasnya, ada sekuritas pemerintah tapi jangka pendek. Biasanya ini kalau di Amerika terus artinya treasury, artinya ya kalau di sini apa namanya itu, suku bunga, ya, apa obligasi, bukan, yang di bank itu per hari, per bulan, ada juga per tahun. Apa lagi namanya itu, bunga-bunga yang ada di perbankan, dan itu tidak ada risikonya. Ya. Nah,
tabungan berjangka, ya. Kemudian jangka pendek, kalau perusahaan jangka pendeknya di pemerintah tidak ada. B itu 63% uangnya diinvestasikan di situ jangka pendek. C cuma 4%. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi jangka pendek di perusahaan ini, mungkin sekuritas pemerintahan BUMN itu ya. Kemudian kalau kita lihat obligasi, ini jangka panjang ini. Ternyata perusahaan A sangat optimis dan dia investasikan uangnya semua di obligasi. Perusahaan B hanya 12%. Ya. Ini sepertinya B ini yang tidak mau ambil resikonya ini. Karena jangka pendek pemerintah itu sangat rendah bunganya, penghasilannya dan resikonya juga rendah. Jadi sangat berhati-hati.
Dilanjutkan ya. Sudah mendaftar semua di sekolah? Sudah, Prof. Ya, saya baru 4 ini, 2 P. Baru 4 orang mendaftar. Hairun Nisa, Nur Hikmah, Firdayana, dan Kak Dapi. Jadi kan 2 orang toh, 6 orang mahasiswanya. Berarti saya salah daftar, Prof. Saya daftar lagi. Mohon maaf. Ya, nanti di apa lagi namanya? Lagi 2 orang. Nah ini saya apa lagi namanya? Saya laporkan. Nah, memang yang data saat Nur Hikmah, Kak Dapi, Firdayana, Magfir, dan Hairun Nisa. Memang 4 orang yang hadir di Ada 7 di Zoom ini, Prof. ya 7. Tapi mana anunya? Di sekolah baru 4 orang. Iya, Prof. Barangkali saya Salah masuk barangkali. Iya. Ya, cari itu financial management, MSM. Ini saya lihat sudah ada 6 user di sini, Prof. Ya, Apa saya keliru ya? ada gambarnya fotoku itu di Iya, share. Prof. Ini sudah dilihat saya punya ini pembahasan di apa lagi namanya di PowerPoint. Iya, Prof. Kelihatan. Ada yang bertanya itu barangkali itu ada fotoku di situ. Ada bertanya. Ya ini. Financial management, MS2 MSM. Oke, jadi kita lanjut lagi. Nah, jadi ada beberapa security dengan 3 jenisnya, ya, dengan perusahaan juga 3, perusahaan A, B, C. Nah, ternyata yang selalu berhati-hati itu sangat hati-hati menghindari risiko namanya. Itu perusahaan B. Dia mau kalau menyukai risiko, itu perusahaan A. Karena jangka panjang itu kan berisiko. Sedangkan yang investasi jangka pendek, ya, dengan investasi di keuangan di bursa efek, perusahaan C. Nah, dia bilang kalau 4% saja dia bahas untuk ini ya, 82 salah barangkali, mestinya 82 itu sisa 18 ya. Nah, sudah cocok ya. Jadi dia jangka panjangnya 14%. Ini sangat netral barangkali. Ya. Dia mau
investasi di sahamnya perusahaan, berarti dia jangka pendek. Obligasi jangka panjang, jangka pendek juga, tapi di pemerintah, ya, itu di perusahaan C. Ya. Jadi kalau kita komentar ini, yang selalu menghindari risiko itu perusahaan B, kalau netral perusahaan C, kalau menyukai risiko perusahaan A. Ya. Saya kira ini sekedar ilustrasi ya, bagaimana seseorang atau perusahaan mengadakan investasi. Nah, di dalam risiko sendiri juga ada yang mengelak. Ya, artinya itu tadi, menghindari itu namanya mengelak. Elakan, menghindari risiko. Ya, kemudian ada juga pengurangan risiko. Jadi tadinya dia mau investasi besar-besar, ini dia lebih bagus jangka pendek. Ini hari kita investasi beli saham sebentar atau 1 jam kemudian bisa lagi dijual. Nah, atau juga ditransfer risiko ke bagian-bagian lain. Ya, apakah menggunakan asuransi kah ataukah berhubungan dengan kalau kita punya modal sekian dan dibutuhkan modal ini, dia ikut saja tender atau bersama dengan join dengan perusahaan lain. Ya, ada juga begitu. Karena ada juga perusahaan menang tender tapi orang lain yang kerja. Nah, ini yang sering terjadi ini di praktek ini. Ya. Kemudian ada namanya deferral risiko. Deferral itu ada depresiasi, ada diversifikasi maksudnya. Jadi itu yang disebut portofolio ya. Jadi dia menanamkan investasinya beberapa di perusahaan, misalnya Telkom, perusahaan berdikari, perusahaan apa lagi namanya, bergerak bidang konsumsi apa, pokoknya tidak semuanya uangnya itu diinvestasi ke satu jenis namanya instrumen ya. Kalau di investasi itu jenis saham, obligasi dan seterusnya itu namanya instrumen ya. Jadi dia instrumennya dia sisipkan untuk obligasi 10%, jangka panjang saham ini dibagi lagi, sahamnya siapa yang paling bagus. Ada lagi saham yang paling liquid, yang paling bagus sekali, itu namanya LQ45 ya. Kemudian ada juga namanya retensi risiko ya. Kadang-kadang itu kita mau lihat kalau di bursa saham yang mana paling digemari itu ya, karena di saham itu ada namanya pasar bereaksi negatif, namanya sentimen negatif. Ada juga pasar positif ya, sentimen positif. Perusahaan-perusahaan bergerak bidang olahraga misalnya, begitu menang di All England Indonesia langsung bagus naik sahamnya ya. Di Amerika sekarang yang laku itu sahamnya itu yang penjual senjata ya. Jadi memang di sana itu tidak suka kalau aman orang ya, barangkali ya. Kalau kacau-kacau seperti Rusia Ukraina kan melalui NATO dia bisa jual senjatanya di sana ya. Jadi itu hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan risiko. Ini yang disebut expected return. Apa itu expected return? Adalah nilai pengembalian hasil yang diharapkan.
Saudara lihat ini ada kondisi kalau dia perkirakan resesi 20%, normal 30%, yang optimistik 20%. Kalau saudara ketemu dengan pengusaha, itu selalu yang optimis itu. Ya. Beberapa pengusaha itu kalau ketemu bang, optimis dia. Tapi kalau datang itu tamunya pajak, pesimis. Ya, yang begitulah sifatnya. Jadi bilang, wah ini kita rugi nih selama pandemik, kita punya keuntungan turun drastis sampai 50%. Ya, tentunya pajak saya itu juga harus turun. Ya. Padahal barangkali tidak terlalu banyak begitu ya. Tapi begitu ketemu perbankan, dia bilang omset penjualan saya itu ada kenaikan sekitar 40-50%. Ya, memang begitulah. Jadi kalau dia resesi, rate of returnnya itu adalah 1% dari sekian dibagi ini, kemudian kalau normal 12%, optimis 14%. Ya. Jadi kalau kita lihat ini harusnya disikan 1.000, 1.200, optimis paling banyak karena 50% yang diharapkan itu menghasilkan arus kas yang 1.400. Ya, yang kalau resesi cuma 1.000 saja, 1.000 US dollar. Kalau normal 1.200. Ya. Jadi apa namanya weight of rate cost of capital. Jadi ada namanya rata-rata tertimbang. Jadi kombinasi saham ke portofolio dapat mengurangi level bawah dari standar deviasi menggunakan kalkulasi rata-rata tertimbang. Ini menurut teorinya Markowitz. Ya, dia pasukan dia punya patokan itu standar mengukur risiko adalah standar deviasi. Terjadi dispersi. Jadi kalau dia melebar itu dispersinya, semakin melebar juga risikonya. Ya. Sehingga ada koefisien korelasi, itulah yang membuat kemungkinan rugi dan kemungkinan untung. Sehingga kombinasi itulah yang bisa menghubungkan atau menciptakan namanya standar deviasi. Jadi kalau expected return itu rumusnya adalah probability kali arus kas. Kalau standar deviasi akar dari nilai yang diharapkan dikurang dengan arus kasnya dikali dengan probability pangkat 2. Ya. Ini ada perusahaan harga ya, perusahaan Microsoft. Nah ini data sudah sampai lama sekali nih. Ya, cuma ilustrasi saja ternyata terjadinya hari ke 500-an itu dia bisa top dia punya harinya, kemudian dia sahamnya tadi paling banyak itu 0%. Jadi dia menggunakan distribusi ya. Ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi dia makin ke sana positif, kalau ke kiri kan negatif. Ya. Ini gabung, ini kalau terjadi penggabungan, maka ini investasi C modelnya begini. Ya. Yang di sebelah sini, yang di atas, ke atas itu probability, yang menyamping ke bawah itu mendatar, itu adalah returnnya, hasilnya. Ya. Semakin melebar, itu kalau dilihat dari risiko semakin
jelek. Ya. Nah, kemudian estate return dan standar deviasi ini menggambarkan suatu perbedaan kombinasi antara setiap saham. Coba lihat, saudara lihat, ada sahamnya Mayer, Bridgestone, Biskuit, sahamnya McDonald's. Ya. Ini McDonald's ini adalah junk food, ya, makanan yang siap saji. Yang kalau di Amerika itu yang makan begini nih para koboi, ya. Ya. Tapi dia bangga sekali beberapa anak muda makan Donald. Barang antri lama-lama. Padahal itu merusak ini kesehatan. Junk food namanya, ya. Pokoknya apa yang namanya instan harus hati-hati. Itu di Rusia itu diusir itu pedagang itu yang makanan instan itu. Ya. Sehingga kalau kita lihat bentuk oval, jadi setengah dari telur itu, ya, melakukan kombinasi tadi antara beberapa saham, sehingga beberapa dari saham tersebut ya, bisa menghasilkan namanya efisiensi frontier. Jadi terjadinya keseimbangan antara expected return dengan standar deviasi. Ini ada meminjam, ada juga lending, ya, meminjamkan. Ini di tengah ini yang di tengah, ini adalah terjadi keseimbangan antara jumlah yang diharapkan dengan standar deviasi. Di sini yang di tengah ini terjadi keseimbangan, equilibrium, ya. Ya. Coba lihat di sini proporsi portofolio 60% perusahaan ABC dan perusahaan ABC Corporation, perusahaan ABC dengan perusahaan besar 42. Nah, sehingga kalau saudara lihat standar deviasi yang tinggi akan menghasilkan return yang tinggi. Nah, ini disebut efisiensi frontier. Nah, ini cucu berteriak ini. Tunggu dulu, sebentar saya lihat. Rupanya ada tamu juga mau ujian promosi di PTS. Saya ditunjuk sebagai penguji eksternal. Ya. Ya. Coba lihat ini, ya, makin tinggi standar deviasi risiko, makin tinggi hasil. Nah, itu menurut tadi itu Markovic, ya. Makin tinggi risiko, makin tinggi returnnya, hasilnya. Sama dengan kalau kita memancing ikan, jangan harap dapat ikan besar sementara umpannya kecil. Nah, itu juga yang dipakai kalau mau menangkan tender. Ya, siapa bagus servisnya, dikasih dia punya, ditawari 40 miliar.
ada yang menawarkan sekian persen, mungkin dia kasih pimpinan proyeknya 40%, itu yang menang. Itu saja. Ya, itu yang bikin rusak juga. Beberapa jembatan misalnya baru 1 tahun sudah roboh, ya, karena campurannya lain. 45 kah atau 41, ya. 4 sak, 1 truk, itu yang bikin rusak. Jadi standar deviasinya itu keseluruhan itu 3,6. Kalau yang portofolionya ini 28,1. Hasilnya kalau menghasilkan keseluruhan ini itu 17,4%. Ya. Coba lihat lagi. ABC dengan komposisi 60% sahamnya, kemudian dia standar deviasi 28, ya, kemudian perusahaan besar 42, ternyata naik dia punya returnnya. Ini koefisien korelasinya, ini korelasi koefisien ini 0,4, ya, terjadi 21%. Ya, artinya semakin tinggi standar deviasi risiko, semakin tinggi hasil. Jadi intinya adalah harus ditambah saham baru. Ya, coba lihat kita masuk saham baru. Nah, setelah saham baru ini, tadi portofolio itu ABC ditambah dengan baik corporation, itu namanya portofolio. Nah, sebenarnya ada lagi perusahaan baru, tapi ini perusahaan baru, new corporation, hasilnya standarnya 30, naik lagi dia punya return. Nah, cocok ya, saya bilang tadi, semakin tinggi risiko, semakin tinggi juga hasil. Nah, sehingga high return seharusnya begitu, high return, low risk, ya. Jadi harus tinggi hasil, risiko rendah. Dan apa yang harus kita lakukan adalah diversifikasi. Nah, jadi saya bilang tadi diversifikasi, jangan langsung satu saham beli saham A, saham C, dan seterusnya. Ini cuma ilustrasi. Nah, ini di posisi sebelah kiri, low risk, high return. Nah, ini bagus ini. Low risk, high return. Ada juga high risk, high return. Jadi risiko tinggi, risiko rendah. Ada juga low risk, low return. Nah, ini paling rendah ini. Rendah risikonya, rendah juga hasilnya. Ya. Tapi yang paling berbahaya high risk, low return. Ya, ini risikonya tinggi, sementara hasilnya rendah. Ya. Nah, ini perusahaan ABN ini bertambah, ada new dengan portofolio. Ya, dia di sini. Gelap, dia masuk di sini. Sedangkan ini adalah perusahaan A dan B. Ini new, perusahaan new, ya. Perusahaan A, dan ini gabung di sini. Di sini paling bagus tadi. Ya. Low risk, high return. Ya. Jadi ada menunjukkan security market lain. Jadi ada semacam gambaran terjadi yang mana lebih risiko tinggi, yang mana rendah returnnya. Nah, ini dalam posisi di sini di mana keseimbangan antara return dengan risk. Namanya efisiensi portofolio. Ya. Dan seterusnya. Ukurannya beta, makin ke return makin bagus, makin ke bawah makin jelek. Itu SML namanya, security market line. Ini rumusnya RF tambah B, beta RM kurang RF. Tadi kita sudah lihat RF itu return, RM itu adalah market return, dan beta ini yang kita selalu lihat, yang bergerak-gerak SML-nya. Ya.
capital asset pricing model itu lebih bagus lagi dibanding dengan itu tadi, menggunakan market line. Ini saudara lihat, ini kan sepanjang ini SML, ya, security market line-nya itu ya. Ini security market line ini beberapa investor, kalau dia di sini aman, tapi kalau di sini risikonya, kalau dia di sini rendah. Ya. Tapi ini begini juga agak ini ya, market range-nya investor juga ini, tapi dia lebih banyak kalau dari turun lebih jelek. Ini rata-rata average-nya. Ini rumus. Ini saudara bisa melihat itu di beberapa penurunan. Ada namanya AVT, Arbitrage Pricing Theory. Ini rumusnya dia. Nah, ini RR kurang RF, yang premi, pre-risk, dan risiko, B faktor RR kecil, dan seterusnya. Ini adalah estimasi risiko premium untuk dan risiko faktor 1990. Ya. Saya kira itu saja ya. Jadi tolong minggu depan diskusikan itu. Jadi sisa 5 kali saya masuk toh. 4 kali lagi, jadi bikin kelompok 4. Ya. Nanti setelah ujian, nanti setelah ini bisa dikumpul tugasnya, hari terakhir bisa dikumpul tugas. Bisa juga minggu ke-6, 6, 7, 8. Kan saya ke-11 ya, minggu ke-11. Saya kasih waktu minggu ke-12. Dikumpul di sekolah ya. Setiap minggu harus masukkan itu tugas. Apa yang kita bahas hari ini, itulah. Tidak usah terlalu banyak. Cukup 3 lembar saja. Ya. Dan bukan PowerPoint. 3 lembar. Biar 1 spasi juga bagus. Bisa biar 2 spasi, 3 lembar maksimal. Pakai PDF. Ya, kalau tidak PDF itu biasa kelebihan kuotanya di sekolah. Nah, saya cek dulu di sekolah apakah memang ternyata masih 4 orang. Mana itu yang lainnya? Kenapa tidak mendaftar? Ya. Oh. Oh, saya cuma 4 orang di sekolah, kenapa bisa di? Kenapa cuma 4 orang saya di sekolah ini? Mungkin butuh di refresh, Prof. Oh. Atau saya kembali lagi deh? Iya, barangkali, Prof. Ya, keluar dulu. Ya. Iya. Saya cari dulu peserta kuliah. Oh, alhamdulillah sudah masuk. Siap, Prof. Ya, aman. Makasih. Jadi ini hari ini saya mau langsung saya kirim daftar hadir, semua hadir.